waktu waktu pas kejadian anaknya Rame itu yang pertama kali ya, yang pertama kali perceraian itu kan, dia itu bilang ke saya seperti ini. Ini sih saya ngomong apa adanya, nggak direkayasa apapun. Dia ngomong seperti ini. Dia kan sering live tuh waktu itu di TikTok, ya kan? Dia tuh sering live di TikTok. Terus udah gitu juga kan, dulu kan dia banyak banget yang hujat. Ngujat begini, 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 begini. Terus kata saya kayak gini, Mami, namanya netizen, enggak usah didengerin. Ya, udah cukup Mami bacain aja. Kalau misalkan Mami enggak mau ngebacain komen-komen netizen, ya udah matiin aja kolom komentarnya. Ya kan? Bagaimanapun Mami itu sebagai orang tua, ya kan? Kalau bisa ngebalasnya itu dengan kebaikan. Ya kan? Walaupun netizen menyerang Mami, tapi alangkah baiknya Mami nice aja di depan mereka. Terserah, bebas. Dia mau seperti apa, yang penting kita ngebalasnya dengan kebaikan. Kalau kita api dibalas dengan api lagi, yang ada malah merembet kemana-mana. Dia sempat sedih tuh sama saya, ya kan, sempat sedih sama saya tenangin hatinya, bla 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 bla, begini-begini. Dan pada akhirnya kebetulan banget tuh sholat asar, ya kan, ajan asar. Akhirnya saya sholat asar dulu, ya kan, saya sholat asar dulu. Saya minta petunjuk tuh sama Allah, ya Allah, gimana caranya biar keluarga ini tuh selesai, cepet selesai. Nah kayak gitu kan. Terus udah gitu akhirnya saya ngomong tuh, alhamdulillah tuh dikasih petunjuk sama Allah langsung. Ya, aku ngomong sama Mami, ngomong pelan-pelan. Kan sebelumnya kan Mami tuh ngejak konten mulu sama saya, ngajakin konten mulu, mesra-mesra. Aduh, kata saya tujuan saya udah paham banget nih, udah tahu nih, ya kan. Dia ngajak konten mulu tuh India. Saya tuh nggak mau sebenarnya, cuma karena saya nggak enak aja sama Mami, kasihan ya. Akhirnya saya turutin, ya kan. Dan terus akhirnya pas saya lanjut lagi ceritanya, terus pas saya selesai sholat asar, saya ngomong begini ke Mami bersedia nggak, ya kan, daripada Mami buat konten seperti ini ya, yang cuma buat Indiaan begitu, kurang pro Mami, ya kan. Mami mau nggak kasus ini tenggelam? Mami mau nggak besok yang wartawan yang akan ngejar-ngejar Mami, bukan wartawan yang akan ngejar-ngejar berita anak Mami? Mami sanggup nggak? Aku bilang begitu kan. Mami nanggung nggak nih resikonya? Aku punya solusi nih yang tepat untuk Mami. Saya bilang gitu kan. Tapi semuanya itu ada resikonya, ya kan. Mami mau nggak tanggung jawab saya nanti kalau misalnya saya kenapa-kenapa? Oke, gimana caranya begini-begini? Oke, udah deal ya. Oke, nggak apa-apa ya Mi. Saya bilang gitu kan. Daripada Mami ngejak konten Indiaan kurang pro buat aku. Mami mau jebret kan, Mami mau gong kan, Mami mau dikejar-kejar wartawan kan, Mami mau tenggelamkan kan masalah kasus itu, ya kan? Nih seperti ini nih. Oke, begini, saya ngajak PT begini, besoknya langsung boom. Nah, seperti itu. Dan tujuan saya sebenarnya ya, tidak ada buat untuk pansos, manfaatin Mami. Ya, sorry, mohon maaf, saya tidak ada kepikiran sama seperti itu. Niat saya ikhlas, ridho karena Allah Ta'ala, mau ngebantu aja keluarga Bang Virgon atau keluarga Mami lah, kayak gitu kan ya. Karena buat aku, dulu kan aku kan deket banget sama Mami ya, karena Mami tuh buat aku tuh kayak Mami angkat lah, kayak gitu, kasihan gitu kan, setiap hari nangis masalah cerita masalah kasus anaknya kayak gitu kan. Nah itu awal mulanya seperti itu Mas, ya kan. Jadi nggak ada sangkut paut sama manajemen apa kayak gitu. Lagian menurut aku ya Mami, apa salahnya sih ngucap terima kasih? Saya sih sebenarnya nggak ada harapan untuk minta maaf, minta terima kasih juga sama aku ya. Cuma ngomong jujur apa adanya sih Mi, ya kan. Mami udah ngomong nice nih, bener nih di podcastnya Melanie Ricardo. Cuma kan ya kita saling lah Mi, ya kan. Jangan nanti ujung-ujungnya aku yang diojok-ojokan sama netizen. Si Jordan mah mau kondok lah, si Jordan mah numpang pamor begini doang lah. Padahal nih ya, padahal sesungguhnya Mami itu yang pertama kali menawarkan saya project,
Ya, memang awalnya saya duluan yang ngechat Mami karena dulu kan dia deket tuh sama Barbie Kumalasari, ya kan? Aku nanya, Mami, mamanya siapa? Barbie Kumalasari? Bukan, aku tuh mamanya Virgon. Pada saat itu saya tuh nggak tahu, ya kan? Karena kan Mami tuh lagi rame banget waktu itu. Makanya nah terus ya udah sebatas itu saya udah chat udah nggak pernah lagi. Besokannya pas saya lagi di nongkrong di kafe di Kemang, terus dia bilang, Jordan, saya ada project nih, Jordan bisa nyanyi nggak, ya kan? Saya mau duetin Jordan sama Barbie Kumalasari, ya kan? Ya udah, akhirnya saya ketemuan di daerah Jaksel, bla 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 bla. Akhirnya project itu batal. Ya saya nggak tahu nih pihak dari Mami sama Berkum kayak gimana, pokoknya ada cekcok, ya kan? Saya udah nggak mau ikut campur, akhirnya saya cut, ya kan? Saya mengundurkan diri. Udah pokok itu karena project udah nggak jelas, buat apa diterusin lagi. Makanya saya out dari kehidupannya mereka. Dan terus ya singkat cerita akhirnya kita nyambung begini, dan jadilah seperti itu, ngejak konten bla 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 seperti itu. Cuma yang saya nggak habis pikir, kalau ngomong di depan media ya ngomong tuh apa adanya, nggak usah dilebih-lebihin. Kayak waktu itu tuh, kayak waktu dulu pas kita pisah, dia mengatakan seperti ini, ya kan? Saya ada teman media nanya seperti ini, kecewa nggak sama si Jordan? Ya saya kecewa lah. Saya udah habis-habisan ngajakin si Jordan liburan ke Thailand. Lah, ini saya balikin lagi ya. Yang ngajakin ke Thailand itu bukan saya pribadi. Demi Allah bukan saya pribadi. Justru saya sudah stop. Mami, daripada Mami memaksakan keadaan, ya, ekonomi Mami juga lagi sulit, nggak usahlah memaksain untuk ke Thailand, ya kan? Ponakannya ada saksinya. Saya sudah mengatakan, Cak, sorry ya, ini bukan atas kemauan gua untuk pergi ke Thailand, ya. Ini atas kemauan Mami. Oke bang, iya, gua tahu, bla 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 bla. Nah, makanya tuh saya kecewa banget. Kenapa masalah ke Thailand itu aja diungkit? Terus yang saya paling keselnya lagi, ya, pas dia diundang ke pagi-pagi ambiar, ya, dia ngebahas masalah bagasi. Mau ngapain masalah bagasi, masalah sepele, ya kan? Diungkit-ungkit kayak gitu. So lagian juga gue ke Thailand, ya, ke Thailand juga makan sendiri, hasil just tip tuh. Ya karena gue gak ada pemasukan. Gue kirain gue diajak, di cover lah, makan semuanya ini oke, di cover. Ya kan ternyata enggak. Pas nyampe sana, gue ke Thailand beli oleh-oleh, ya kan? Otomatis kalau misalkan kita jalan-jalan ke kemanapun, pasti bawa oleh-oleh untuk orang rumah, ya kan? Alhamdulillah gue lewat jasip gue bisa bawain orang rumah oleh-oleh. Ya kirain, kalau menurut saya kayak kirain mungkin, oh ya udahlah, mungkin emang ini udah kemauan dia, ya siapa tahu gue di cover lah, dari makan lah, oke lah, nggak usah oleh-oleh lah, makan aja deh. Ya udah, mungkin sehari 2 hari oke dia cover makan, tapi selebihnya begini saya yang ngebiayain sendiri. Ya saya nggak sesuai sama ekspektasi saya, ya kan? Makanya saya udah nggak mau lah. Makanya sampai detik ini ya banyak banget netizen yang bilang, Bang Jordan kok kenapa sih sekarang udah nggak pernah berkomunikasi lagi sama Mami? Kok sekarang udah nggak pernah ketemu? Buat saya buat apaan? Ya kan? Memang orangnya baik, cuma kalau udah sakit hati, udah kecewa, ya udah sih, dalam perjanjian itu tuh tidak ada ya. Ini saya bukannya soal agama ya. Niat saya nolong pure karena Allah Ta'ala, ya kan? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena buat aku, Mami itu sebenarnya dulu kasihan karena diolok-olok gitu loh. Mentalnya mungkin belum kuat gitu kan. Makanya sebenarnya saya juga udah pikir, Jordan, lu emang ituan apa, nanti resikonya seperti ini loh, begini loh. Lu nggak mau, lu kan lagi main FTV begini. Hati kecil saya mengatakan seperti itu. Cuma karena saya ikhlas karena Allah Ta'ala, ya Allah, bismillah deh, ya.
Ya udah akhirnya mami saya bantu, ya kan. Makanya saya tuh bener-bener ngebantu mami tuh, ya Allah, nggak ada minta sepeser apapun. Dan ya nggak ada keuntungan yang nggak ada, sekarang. nggak ada. Aku juga nggak minta uang ke mami, ya kan. Aku juga nggak pernah minta beliin handphone. Kata netizen kan aku morotin ya apa yang mesti harus diporotin, ya kan. Kalian tahu sendiri juga kan, aku sih bukannya, ya kalian tahu sendiri dah ekonominya seperti apa. Nah, karena mami ngerengek ya kan, minta solusinya seperti apa. Kalau mami nggak ngerengek juga saya nggak akan mau kayak gitu, bener nggak? Dan saya buat seperti itu juga atas perizinan dari mami. Kalau saya nggak diizinin sama mami nggak buka seperti itu, saya juga nggak akan mau, ya kan? Saya juga nggak akan mau. Nah kayak gitu. Makanya pas di acara yang tadi saya sebutin, gak apa-apa, di pagi-pagi ambiar, saya kan mengatakan mami itu saya anggap sebagai orang tua saya. Benar nggak pas saya di situ? Nah itu sebenarnya yang terjadi. Kenapa? Sebenarnya tuh saya bingung, mami itu pelin-pelan. Hanya nih seperti ini nih. Makanya saya bilang mengatakan di pagi-pagi ambiar, oh yaudah deh, gue ngebahasnya masalah ini aja. Nanti gue kalau misalkan gue kenapa-napa, ntar gue malah diomelin lagi apa gimana. Nah akhirnya pas udah selesai acara, mami nanya begini, kenapa kamu ngomong begini, bilang gitu kan ya. Nih sekarang saya tegasin lagi, ya kan. Mami sanggup gak ngejalanin kayak gini? Mami sanggup gak nanti kalau misalnya aku kenapa-napa, mami mau tanggung jawab gak? Ya saya mah mau aja ngebantu, ya kan, mau aja ngebantu. Cuma mami mau nanggung resiko semuanya nggak? Saya bilang gitu kan. Iya gue yang tanggung, dia bilang gitu kan. Oke, kalau misalkan mami tetap kekeh mau ngejalanin settingan ini, go. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat saya kenapa-kenapa, saya nggak mau ikut campur. Ya, semuanya itu saya serahin ke mami. Karena kepalanya ada di mami. Saya cuma ngasih skenario, yang sutradara ngasih pemainnya, ngasih skenario, dia begini. Ya udah saya tinggal menjalankan aja skenario itu. Seperti itu. Nyeselnya, kenapa nyeselnya? Sebenarnya kalau misalkan mami enggak speak up di sosial media, di teman-teman media seperti ini, kalau ngomongnya enak, jujur apa adanya, itu sih enggak jadi masalah. Misalkan begini, saya memang saya yang nggak bawa Jordan ke Thailand, bukannya Jordan yang mau. Nih, saya suka banget orang yang seperti itu.